Oke. Oke deh. Oke, rekan-rekan bagian PBJ sudah siap ya? Pak Iman, Pak Numan, dan Pak Siap, Andi. siap, salah Pak. Oke, Ibu Kania, makanya kita bisa mulai ya? Ya, Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Alhamdulillah. menjelang siangnya. Buat kita semua yang ada di sini, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah di pagi ini kita masih diberi kesehatan semua ini. Kita sudah kedatangan tamu dari jauh ini, dari Bali. Mungkin ini dengan izin Tuhan kita bisa dipertemukan seperti ini. Saya tidak pernah membayangkan bisa ketemu dengan orang dari Bali di hari ini. Memang ceritanya ketika kita di minggu lalu sedang membahas soal sirup dan banyak hal, kita mendapatkan referensi informasi dari teman. Kebetulan Pak Iman ini lagi mendapatkan info katanya di Kabupaten Kelungkung ada yang sudah punya pemahaman terkait sirip integrasi, dan ternyata kita telusuri lebih lanjut mengenai Kabupaten Kelungkung. Ternyata saya searching sendiri di Facebooknya Kelungkung, itu luar biasa itu. Yang di atasnya saja saya sudah melihat ada beberapa yang prestasi di level nasional sebagai memperoleh anugerah indeks tata kelola pengadaan yang level terbaik ya. Luar biasa di Rakornas yang 2023 ini. Dan saya belum searching yang di bawah-bawahnya. Bisa jadi yang di bawah-bawahnya sudah banyak juga prestasi-prestasinya, karena saya melihat di Facebooknya saja itu sudah menjadi tempat tujuan studi banding dari banyak daerah itu. Dari timur maupun di barat sendiri sudah banyak melakukan studi banding ke Kabupaten Kelungkung. Jadi saya pikir ini momen yang sangat baik bagi kita untuk belajar. Saya menganggap ini sebagai, karena di suratnya juga kita melakukan studi banding secara online ya. Studi online, kita tidak ke Bali, tapi kita secara virtual, kita seakan-akan kita lagi ada di Bali ini sekarang. Membayangkan mudah-mudahan ke depannya kita bisa mewujudkan bisa ke Bali. Dan saya terus terang saya belum pernah ke Bali juga sampai sekarang. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ke Bali dan bisa melakukan kunjungan ke KPBJ Kabupaten Kelungkung. Jadi mungkin sedikit pengantar singkat saya mengenai pertemuan kita pada hari ini. Mungkin teknisnya mungkin kita meminta Mbak Kania dari KPBJ Kabupaten Kelungkung bisa memberikan pemaparan terlebih dahulu sebelum kita diskusi, ya, berkaitan dengan poin-poin yang kita sampaikan di surat itu. Ada 7 poin itu terkait indikator ITKP itu, kemudian pengelolaan LPC maupun peran KPBJ terkait kewajiban sirup, teknis penginputan sirup, mengatasi kendala sirup, dan mengelola katalog lokal, pembinaan SDM, dan mungkin ada hal-hal lain. Kita dari diskusi kita, saya pikir kita maksimalkan waktu 1 jam ini ya, sesuai dengan waktunya Mbak Kania ini. Kita maksimalkan waktu 1 jam untuk bisa memaksimalkan secukupnya lah. Kalau misalkan kita sampai di mana ya, jangan kita paksakan sampai dibahas tuntas lah, semampunya aja lah. Saya pikir mungkin itu aja Mbak Kania, pengantar singkat saya. Saya persilakan langsung ke Mbak Kania untuk bisa menyampaikan paparan dulu lah sebelum kita diskusi. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan ke Mbak Kania untuk menyampaikan paparannya. Silakan Mbak. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Di sana sudah siang ya kalau nggak salah. Selamat pagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya salam sejahtera. Mohon izin, nama saya Ida Ikunya Dewi, panggilannya memang Kania. Terima kasih atas
kesempatan yang diberikan ya untuk diskusi, sharing terkait dengan pengelolaan LPSE pada khususnya ya dari PBJ. Saya tadinya berpikir ya kalau kita sama waktunya. Jadi saya nggak tahu kalau kita sebenarnya beda sejam ya Pak ya, malah duluan di sana ya. Iya duluan Di sini. suratnya tuh saya baca ulang-ulang, Wita, saya gini, termasuk timur ya. Jadi makanya saya bilang jam 9 tuh tak pikir kita sama gitu, jam 9 juga sama. Jadi mohon maaf ini miss ya. Karena saya pikirnya Oke. Tidore itu bagian dari Sulawesi. Iya, iya. Ternyata di atasnya Maluku ya. Iya, Baru iya, tadi iya. tak set ya. Mohon maaf. Siap, Pak siap. Kabak dan tim yang hadir kayaknya dari teman-teman LPSE. Jadi suratnya kan baru kemarin ya Pak ya. Mungkin nanti penjelasan saya secara umum tentang sirup khususnya itu ada slide sendiri. Itu slide-nya slide LKPP ya, saya memang nggak pernah buat slide sendiri karena pada intinya kan apa yang disampaikan LKPP akan sama dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian berikutnya terkait dengan pertanyaan yang tadi ada beberapa hal, ada 7 ya, 7 intinya 7, 8 lain-lain itu nanti apa-apa Pak sampai 2 jam saya temenin lah kalau misalnya ada banyak hal yang ditanyakan, saya coba membantu menjelaskan. Oke, dari yang pertama mungkin yang harus ini dari pertanyaan dulu baru kemudian saya ke siup ya Pak ya. Jadi saya inikan dulu dari ITKP. Kalau saya lihat ITKP-nya Tidore ini kan masih merah ya, 31 nggak salah nilainya. Itu berarti level kematangan UKPBJ-nya belum 3 kan gitu ya. Jadi memang harus itu yang digenjot pertama karena nilai maksimalnya kan 40. Jadi mau tidak mau level kematangan UKPBJ berbarengan dengan standarisasi LPSE yang 17. Jadi memang harus LPSE dan administrasi di kematangan UKPBJ harus barengan. Jadi karena yang paling susah sebenarnya nanti di standarisasi LPSE. Karena mereka banyak melakukan istilahnya apa ya? Langsung ya, bisa online, bisa langsung datang gitu kalau LKPP melakukan pengecekan terhadap standarisasi LPSE. Jadi standarisasi LPSE dulu kalau bisa itu sudah masuk, yang lain-lain bisa mengikuti mana lebih banyak ke administrasi apa yang sudah dikerjakan di UKPBJ semuanya begitu. Kalau di saya sih sarankan LPSE-nya dulu nih harus 17 standarisasinya. Sekarang berapa ya standarisasi LPSE Tidore ya? 9 ya Pak ya? Sembilan ya. Ya minimal kan 12 tuh untuk onsite ya, istilahnya entah onsite-nya nanti online atau langsung ya. Jadi minimal 12 dulu sebelum kita lanjut ke istilahnya 9, 10 ya. Kemudian 16, 17, 8, 9, 10. Kemudian 16, 17 itu yang nanti di onsite. Tapi karena sekarang aturannya kan yang baru ya, standarisasi pakai 2022. Jadi saya pun belum menerima filenya seperti apa. Intinya saya masih pakai yang 2014. Jadi visualisasinya memang masih saya belum ikut yang 2022 seperti apa dokumen yang harus disiapkan. Tapi kalau Bapak ngajuin sekarang pasti mengacunya ke tahun 2022 ada keputusan Deputi terkait dengan standarisasi LPSE yang baru. Jadi mungkin nanti bisa dicek di JDIH-nya LKPP. Itu untuk kematangan UKPBJ. Kemudian kalau saya lihat juga di indikator kompetensi ya, kompetensi kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ itu juga masih 6 nilainya. Ini juga harus ada peningkatan Pak kalau misalnya mau indikator kita baik, minimal 3 indikator itu harus terpenuhi. 1 kematangan UKPBJ, kemudian yang kedua ya SDM. Di kami kemarin triknya karena tidak mau perpindahan ya, istilahnya impasing terakhir kemarin kan impasingnya tahun 2020 nggak salah, itu kan ada yang mau ya, istilahnya di kami cuma sedikit. Jadi kami menyiasati dengan
CPNS, Pak. Jadi dari kebutuhan kami 33 yang terpenuhi 9 awalnya, kemudian pengangkatan CPNS tahun 2019 dapat 3, kemudian 2021 itu terpenuhi semua langsung 21 orang. Untuk JFPBG-nya aja, untuk prakernya dapat 1. Jadi waktu itu kami kedatangan 22 orang baru 2022. Jadi terpenuhi 33, makanya nilai kami full maksimal di kematangan KPJ dan SDM. Nah, kemudian yang sangat susah sebenarnya diperoleh adalah nanti di indikator pemanfaatan sistem. Kenapa di sana ada beberapa indikator, di bawahnya indikator itu banyak sekali indikatornya lagi. Satu sirup kan gitu ya. Kalau saya lihat di Dore sudah bagus sih, sirupnya udah 10 ya. Nggak masalah sebenarnya kayaknya. Jadi saya kayak menggarami lautan nih sekarang. Karena sudah 10 sirupnya kalau saya lihat di TKP. Kemudian kalau purchasing-nya masih 0, kemudian malahan non tendering purchasing-nya sudah 5 ya, nilainya sudah maksimal ya, sudah bagus. Kemudian di kontrak, nah tendering berarti belum melaksanakan toko daring ya di Tidore ya. Belum ada kayaknya toko daring. Ya, toko daring tuh yang penting belanja Pak, bagian PBJ-nya belanja 1 udah dianggap 1 nilainya. Itu kalau di kami sih gitu prinsipnya. Awalnya dulu 2020 ya, zaman COVID itu kita belanja duluan baru ke OPD. Waktu itu nggak tahu malahan kalau ini jadi indikator penilaian ya. Waktu itu kan sedang gencar-gencarnya ya, impresinya waktu itu 2022 tentang PDN ya, harus pakai katanya ya. Sekarang kita katalog ya, ngikut kita ngikut apapun kebijakan di pusat. Jadi kalau saya lihat di sini kan kalau IPKP purchasing-nya harus dicek itu di penyelesaian paket ya, penyelesaian paket oleh PPK-nya. Jadi nggak cukup sampai kita hanya belanja, tapi harus selesai sampai klik paket selesai. Itulah purchasing dianggap nilainya 1. Jadi kalau kita punya kayak Klungkung nih sekarang 3.200 paket, yang baru selesaikan 2.200 paket, saya punya PR 1.000 paket ini harus selesai sampai dengan Januari. Jadi memang sih paketnya baru yang 1.000 itu kan baru berakhir di Desember ya, karena itu ada paket rutin, kemudian memang baru diproses. Jadi PR-nya lumayan berat untuk kami di tahun ini dibandingkan tahun lalu. Tapi ya namanya harus dikerjakan kan, harus. Lu pakai nih. Sini. Kemudian berikutnya daring tadi sudah. Kalau tendering kontrak kan berdasarkan dari paket yang turunkan di sirup ya lagunya ya. Jadi dengan yang sudah diproses di SPSE itu hitungannya seperti itu. Kontrak juga seperti itu, berapa paket yang sudah dilaksanakan, berapa yang mengisi kontrak. Jadi secara penilaian di sistem itu sudah bagus sih 24, karena kan sirupnya di sini nilainya maksimal ya 10. Nah, itu yang di TKP. Jadi memang harus pematangan KPBG dulu, standarisasi LTSE, kemudian SDM, pemanfaatan sistem. Kemudian berikutnya ya, pertanyaan berikutnya pengelolaan LTSE di Klungkung. Nah, ini kalau di Klungkung itu kita dari dulu ya kita punya surat perintah tugas ya, karena setelah gabung ya 2019 gabung itu kan sudah tidak ad hoc lagi. Jadi LPSE-nya memang sudah harus semua ada di sini. Jadi tidak perlu SK Bupati, tapi yang diperlukan adalah surat perintah tugas. Jadi ada SPT LPSE. Jadi apa sih kerjaannya itu sesuai dengan Perlem 10 ya, uraian pekerjaan sesuai dengan Perlem 10. Nah, jadi di dalam LPSE itu ada apa saja, PPE, kemudian verifikator, helpdesk, kemudian trainer. Nah, itu tertera di sana di SPT-nya. Itu setiap tahun diperbaharui sesuai dengan pembaharuan dari SK UKPBC. Jadi kami ada SK UKPBC itu keputusan Bupati tentang UKPBC. Kenapa? Karena setelah
istilahnya penyesuaian ya, penyesuaian Kasubag. Kalau di kami kan Kasubag dulu namanya sudah jadi JF semua. Jadi kan sesuai dengan ininya ya, Permenpan RB-nya 1 tahun aja ada subkoordinator kan gitu namanya, subkoordinator. Kemudian setelah itu kan nggak boleh lagi. Nah, jadi siapa nih penanggung jawab LPSE, pengelolaan PBJ, kemudian pengelolaan pembinaan kan gitu. Itulah dibentuk keputusan Bupati tentang UKPBJ, di dalamnya siapa jadi kepala UKPBJ, kemudian koordinator bidang ya, sesuai dengan Perlem 10 pasal 9 di sana ada bahwa masing-masing itu dipimpin oleh jabatan administrator atau koordinator. Makanya di Kelungkung itu namanya koordinator bidang. Koordinator bidang LPSE, kemudian koordinator bidang pembinaan advokasi, koordinator bidang pengelolaan PBJ. Itu kalau di secara struktur ya, seperti itu. Kemudian kalau ya LPSE-nya seperti apa, SPP ya, di dalamnya ada siapa PPE-nya, helpdesk-nya siapa, kemudian ada trainer, kemudian ada verifikator. Itu kan istilahnya struktural di dalam LPSE itu harus ada. Kemudian kalau di kami kebetulan ya tim LPSE merangkap banyak perencanaan keuangan, ada bendahara, intinya dapurnya kayaknya dapur perencanaan keuangan ada di LPSE. Jadi kita itu merangkap semua di sini di LPSE. Kita di LPSE ada 5 orang, 5 orang, satunya non ASN, 4 orang ASN, dan non ASN ini kayaknya bakalan lulus P3K, jadi kehilangan orang saya lagi satu ya, jadi berjumlah 4 orang dengan beban pekerjaan yang luar biasa. Jadi istilahnya sudah 4 tahun dilatih, jadi tiba-tiba ya harus ya itu namanya karir ya. Itu sih dari sisi pengelolaan LPSE-nya ya. Jadi sudah terbagi semua pekerjaannya. Kemudian kalau untuk berikutnya, kalau peran UKPBJ dalam pengumuman RUP, ini kita kalau dari saya ya, kalau saya cerita, itu kan saya dari 2013 sudah di LPSE, istilahnya ad hoc dulu. Awalnya kita kan di Subkominfo namanya, ad hoc di sana, kemudian pindah ke Kominfo, ad hoc lagi LPSE-nya. Itu sudah dari dulu yang namanya sirup, itu kita sebelum diumumkan ada verifikasi. Jadi paket sebelum diumumkan oleh OPD masih berupa draft, itu diverifikasi dulu oleh KPSE. Jadi apa yang diverifikasi adalah isi pemaketannya. Jadi nama paket sudah ini nggak sih, sesuai nggak sih, kan kita karena sudah biasa baca DPA ya tahu lah, oh ini harusnya benar nggak sih di DPA-nya seperti ini. Itu yang pertama, pemaketannya. Kemudian volume paket, lokasi pekerjaan, kemudian jenis pengadaan, metode pemilihan, jadwal, sampai pada istilahnya ini kan pradipa atau bukan pradipa, itu juga dicek. Kemudian sudah centang PDN UMK. Jadi kalau misalnya sekarang kelihatan di Kelungkung itu di 2023 ada 7.100 paket ya, 7.164 paket, itu tuh rata-rata itu hampir semua adalah hasil verifikasi tim LPSE. Jadi kalau sekarang nih kenapa Desember tuh kadang kita LPSE-nya nggak bisa diganggu gitu karena masih verifikasi banyak paket ya. Jadi kebetulan ini sudah masuk 20 OPD yang harus kita verifikasi untuk pengumuman paket. Kalau ditanya kapan sih Kelungkung mengumumkan sirup? Nah, ini kalau Kelungkung mengumumkan sirupnya ketika era PBB. Apalagi kami selalu ngikut integrasi ya. Kalau yang dulu kan integrasi dengan Sinda, jadi kita sudah ngambil sejak dari RAPBD. Desember tuh sudah ngikut. Jadi Januari ketika penetapan APBD tanggal 30 Desember atau 31 Desember itu tinggal penyesuaian paket. Jadi kita tidak melakukan lagi yang namanya integrasi. Jadi kemudian 2020 sampai 2022 pakai SIPD ya, integrasinya SIPD masih merah nih. Itu juga sama. Jadi RAPBD kita biasanya persetujuan dengan
DPRD, kemudian evaluasi provinsi itu di November akhir. Di November akhir kita sudah melakukan integrasi antara SIPD ke SIRUP. Jadi kalau misalnya nanti pas Januari itu tinggal penyesuaian paket. Jadi kita nggak ikut istilahnya apa ya? Kenapa begitu ya? Jadi kan di SIRUP itu kalau misalnya lambat gitu ya, kan aplikasinya kalau Desember akhir itu udah mulai nih semua seluruh Indonesia pada nyingkup. Jadi kita memanfaatkan momen bahwa aplikasi sedang sedikit nih yang pakai, jadi antara RKA yang kita generate itu cepat ya pengisian itu cepat kalau dilakukan di awal gitu. Jadi kalau misalnya Januari penyesuaian tuh tinggal menyesuaikan itu kan tinggal pagunya disesuaikan atau paketnya atau memang ada yang nggak disetujui misalnya di evaluasi provinsi ada pengubahan kode rekening tinggal menyesuaikan saja dengan DPA-nya jadi nggak terlalu banyak yang harus diinput. Nah ini yang keempat ya. Teknis ya melakukan pengumuman RUP, kemudian kendala pada pengumuman RUP 2024. Oke. Ini mungkin saya harus sharing ya, sharing sedikit. Oke, sudah terbaca belum ya? Sudah kelihatan. Oke. Oke, di sini skema integrasi SIRUP dan SIPD RI. Jadi sebenarnya file yang ini sudah dari awal sudah diumumkan ya oleh LKPP sebenarnya. Jadi dari awal dari akhir November. Kemudian di sini kelihatan ya kalau nggak ada perubahan sebenarnya ya di sisi user, di sisi klien itu nggak ada perubahan. Yang berubah hanya di sisi admin PPE sebenarnya. Kalau kelihatan di sini di integrasi SKPD dan sub SKPD. Bentar, Pak. Jadi di sini di integrasi SKPD dan sub SKPD mungkin sudah di Tidore udah muncul ya kemarin kalau nggak salah Pak Eman kemarin dapat koordinasi sama saya. Jadi saya ulang kembali penjelasan itu mungkin enaknya secara langsung sebenarnya. Jadi kalau misalnya data SIPD sebelumnya di 2023 itu dengan 2024 sih harusnya sama kecuali kalau ada perubahan nomenklatur ya sesuai dengan Perbup SOTK-nya. Kalau tidak ada biasanya sih tidak ada perubahan 2023 dengan 2024. Masalah yang sering saya lihat, nah ini kan udah banyak yang konsultasi. Jadi itu kebanyakan ternyata ketika orang menyusun OPD, satker di SIRUP itu nggak sesuai sama SIPD merah. Jadi 2023, 2022 itu rata-rata ya kode satkernya aja yang disesuaikan tapi nama satkernya nggak sama. Jadi kalau kemarin ada yang ngobrol ke saya itu semua ditambahin sama admin SIRUP, admin PPE-nya tidak menyamakan dengan SIPD nama OPD-nya. Jadi contoh misalnya rumah sakit apa itu jadinya rumah sakit terserah adminnya mau nulis padahal di SIPD itu kan ada rumah sakit umum daerah biasanya gitu dia nggak ada lagi tambahan apa-apa. Kemarin yang saya lihat lagi hampir semua OPD-nya akan berubah itu akun PA-nya nggak bisa dipakai sama sekali. Kenapa? Karena nama OPD-nya semua ditambahkan nama provinsinya. Kalau SIPD ya setahu saya tidak ada namanya penambahan lokasi ya, kabupaten, kota, provinsi itu tidak ada. Kemudian harusnya selain kemarin di 2023 ada penyesuaian nama OPD juga sudah satu kemarin tuh yang saya lihat kemarin banyak masalah di itu penamaan OPD-nya. Jadi ketika SIPD RI-nya datang nih sudah terintegrasi nama OPD dulu ya dari atas dari kelola SKPD banyak yang statusnya not assigned atau TNA. Jadi mau gimana ya harus buat akun PA baru kan gitu karena kita sudah tidak mengikuti kaidah yang harusnya kita ikuti tahun 2023.
Sedangkan kita mau ubah 2023 kan sudah nggak bisa, tombolnya sudah hilang. Jadi ya mau gimana ya, harus buat akun PA baru untuk yang di PA. Kemudian bagaimana dengan KPA? Kalau KPA, KPA ya, mungkin ada beberapa. Kalau di saya memang dari dulu tidak membentuk KPA. Jadi saya gabung ke SKPD induknya. Jadi dinas kesehatan contohnya kan ada UPTD puskesmas ya, di bawahnya juga ada rumah sakit umum. Jadi semuanya gabung di induk. Jadi di admin sirupnya di Dinkes itu yang membuatkan dia subkegiatan sebanyak berapa puskesmas yang ada. Jadi satu-satu dibuatkan. Jadi nanti PPK-nya tinggal diarahkan ke subkegiatan puskesmas yang dimaksud. Jadi dia cuma bisa lihat. Kalau sekarang karena sudah bisa integrasi sub SKPD-nya, saya buatkan KPA. Nah, karena memang statusnya si puskesmas ini kepala PTD-nya sebagai KPA. Jadi kalau kami nggak pernah buat user itu yang tidak sesuai dengan SKPA KPA ya. Karena ada saya lihat dia tidak membentuk KPA, tapi dibuatkan di sirup itu dibuatkan istilahnya sub apa namanya, kalau dulu kan nggak ada sub SKPD ya, SKPD sendiri ya, PA KPA. Jadi harusnya tidak ya. Itu sih kalau saya sih seperti itu. Jadi kalau misalnya yang ini penjelasan saya sama dengan Kudus ya, Kudus juga kemarin kayak gini, harus dicek dulu oleh admin PPE apakah di sub SKPD yang ada ini membentuk KPA. Jadi kalau misalnya kalau Setda oke lah membentuk KPA, kemudian PTD puskesmas juga ada KPA-nya. Tapi kalau di kecamatan yang di dalamnya ada kelurahan, apakah ada KPA-nya, itu harus dicek lagi. Harus komunikasi ya harus komunikasi dengan teman-teman di Perben. Kemudian berikutnya sebenarnya yang bermasalah pertama adalah kelola SKPD dulu, kemudian baru ke user ya di PA. Kemudian berikutnya, nah ini di metode ya, sebelum kita melakukan sebelum saya lanjut ya, sebelum kita tarik RKA itu ada namanya leveling generate RKA itu ada di mana kan gitu. Jadi yang harus dipastikan adalah SKPD dan sub SKPD yang tadi, kalau dia memang berbentuk KPA itu jelas harus generate-nya di SKPD dan sub SKPD. Kemudian kalau misalnya yang di SKPD dan di bawahnya ada sub SKPD tapi tidak membentuk KPA, itu tetap di SKPD ya. Kemudian kalau yang lain tetap di SKPD. Kalau PU, Dinas Perhubungan itu biasa ya, Naker, yang lain-lain itu biasanya di SKPD. Itu harus ditentukan di awal. Kalau diubah itu biasanya harus hubungi teman-teman sirup untuk membersihkan data ya. Jadi yang dibaca oleh server sirup adalah pilihan kita pertama. Makanya harus hati-hati ketika melakukan pemilihan, itu hati-hati pemilihan di level generate RKA. Suara saya masih kedengaran Bapak? Jelas. Oke, berikutnya di metode tarik RKA berubah menjadi generate RKA. Nah ini ya, data RKA ditarik ke server sirup ini secara berkala, dan kemudian dapat ditarik atau generate oleh Pemda. Nanti di dalam akun PA itu ada dua generate ya, generate RKA pertama, kemudian generate paket yang kedua. Kemudian kode akun yang ditarik ya, sama dengan yang kita input dulu di belanja pengadaan, itu ada belanja operasi, di bawahnya ada belanja barang jasa, kemudian hibah bansos kan gitu. Kemudian di dalamnya ada yang ditarik kemudian belanja modal.
Nah, ini saya kalau BTT ditarik di tempat saya tidak didelegasikan ya, karena BTT tidak pernah kita umumkan kalau di BTT. BTT kalau di kami masuk ke belanja di non ya, belanja non pengadaan. Jadi harus diperhatikan di kode rekening 4 kode. Kalau di saya sih 4 kode rekening ini kode 51, 5102, 0506, kemudian 52. Kalau sekarang belanja pegawai 5101 sudah tidak ditarik. Kalau dulu kan ditarik semua, sekarang udah enggak. Nah, kemudian data RKAD yang dapat ditarik ini di grup ya, mungkin Pak Eman sama Pak Wahid sudah memperhatikan di grup ributnya terus masalah kapan ditarik, padahal sebenarnya sudah di sini sudah dijelaskan bahwa data RKAD itu dapat ditarik ketika posisinya adalah RAPBD. Kemudian setelah RAPBD ada RAPBD perubahan. Nanti biasanya sih kalau di Pemkab atau di daerah ya, di Pemda itu di apa namanya di September atau Agustus. Kemudian penetapan APBD pergeseran ini setelah penetapan APBD biasanya. Kemudian penetapan APBD pergeseran setelah APBD perubahan itu biasanya terjadi di Desember atau November. Itu biasanya penetapan APBD pergeseran kalau di tempat saya itu terkait dengan dana BOS dan BOK di Dinas Pendidikan. Kemudian kalau yang 5, 6 kan udah pasti ya penetapan APBD dan penetapan APBD perubahan. Ingat jadwalnya ya. Ini yang kadang teman-teman tidak dilihat adalah ketika status selesai dan dikunci. Kalau nggak dikunci nggak bisa ditarik. Nah, itu. Ini untuk yang di kapan bisa ditarik nih. Kemudian pengaturan generate RKA seperti yang saya tadi bilang, data RKA hanya bisa ditarik ke sirup jika telah dilakukan pengaturan generate RKA. Generate hanya oleh SKPD ya, maka yang SKPD yang bisa melakukan generate RKA. Kalau ada sub SKPD bisa melakukan generate RKA. Nah ini kita cuma bisa ya. Nah ini untuk akun KPA. Kita membuat rule misalnya ketika pembuatan akun PA atau akun KPA. Nah ini aja sih perbedaannya ya di sini padahal sudah jelas ya perbedaan dari 2023 ke 2024. Jadi yang berbeda sebenarnya hanya di akun PPE. Kalau di akunnya PA itu sama aja, setelah generate RKA ya, baru generate paket. Nah, itu. Jadi login, kemudian pengaturan generate RKA. Pengaturan generate RKA ini oleh admin PPE, setelah dilakukan mapping setter, kemudian generate RKA-nya oleh admin PA ya, akun PA atau akun KPA, kemudian baru kelola paket RUP. Jadi, nah ini satu lagi, kalau generate-nya hanya oleh SKPD, maka yang mendapat generate adalah PA. Kemudian kalau generate-nya oleh SKPD dan sub SKPD, KPA bisa generate, RKA sub SKPD. Ini ada perbedaan, di sini sudah ada perbedaannya. SKPD dulu kan manual, sekarang sudah integrasi. Kemudian untuk yang 2024, itu dulu kan namanya tarik RKA, sekarang namanya generate RKA. Nah, pengaturan generate-nya dilakukan oleh admin PPE. Kemudian untuk 2023, tarik RKA-nya bisa dilakukan oleh SKPD, sekarang sudah dilakukan oleh sub SKPD juga bisa. Kalau dulu KPA-nya diassign di level SKPD kan dulu kalau buat akun PA KPA kan langsung ke nama. Jadi kita membuatkan dia nama OPJ baru gitu ya istilahnya. Kalau sekarang kan sudah ada sub SKPD. Nah, kalau yang lainnya tetap sama, ini sama persis ya dengan 2022 di bawahnya. Yang pastikan adalah yang di level PPE dulu dipastikan kita sudah membuat level generate-nya sudah benar. Itu kalau yang 2024. Kemudian kalau ada masalah gimana? Kalau ada masalah ya, masalahnya apa dulu? Jadi kalau di kami masalahnya yang pertama, karena kami yang generate pertama, masalah di kami satu, kemarin dana hibah bansos, hibah barang, kemudian bansos barang itu enggak tertarik. Jadi tidak ditarik ke sirup. Jadi
udah langsung ketahuan. Jadi kalau yang sekarang nih, yang berikutnya, periode berikutnya narik sudah masuk ya. Jadi kami kemarin belum masuk tuh, belum ketarik. Jadi teman-teman yang belakangan narik ya pasti sudah, karena kan itu sudah bagian dari proses pengembangan ya, perbaikan bug oleh tim SIPDRI dengan tim sirup. Jadi ini dua tim yang bekerja, yang di Pusdatin kemudian yang di LKPP. Kemudian yang berikutnya, yang apa sih masalah berikutnya yang kami kemarin bermasalah? Berikutnya adalah ada 5 sub kegiatan ya, 5 sub kegiatan 2 OPD itu nggak pas. Jadi nggak pas. Yang nggak pas apanya tuh? Pagu. Bukan pagu PKS ya. Pagu PKS itu bisa saya abaikan. Saya lebih penting adalah isian daripada uraian belanja. Jadi kalau misalnya kalau kita lihat ATK misalnya harusnya sih totalnya segini, nah, harusnya 5 juta, tapi yang ketarik hanya 4 juta, berarti itu permasalahan, berarti data yang tidak valid. Jadi kita kebetulan kemarin ketemu 5 sub kegiatan seperti itu. Jadi caranya gimana? Kalau dia kelebihan pagunya kan tidak masalah, generate semua, kemudian sesuaikan pagunya kan gitu ya. Tinggal menyesuaikan pagu, yang penting pagu PKS-nya lebih besar daripada pagu yang ada di RKA-nya. Tapi kalau lebih kecil gimana? Ya buatkan PKS manual. Jadi untuk satu sub kegiatan, kalau ada paketnya kelebihan, ya udah PKS manual, nanti paket tersebut masuk ke PKS manualnya. Itu sih kalau solusi dari kami seperti itu ya. Kalau nunggu perbaikan kan lumayan lama. Sedangkan saya minimal tanggal 22 Desember ini sudah harus semua OPD sudah harus mengumumkan. Belum nanti kita kalau saya karena merangkap Simprog ya, kami akan melakukan evaluasi penyesuaian evaluasi potensi APBD RAPBD penyesuaian ya. Jadi banyak yang harus dikerjakan setelah itu. Jadi waktu kita sudah mepet, jadi mana-mana yang bisa kita solusikan cepat ya itu yang dikasih. Jadi sementara sih masalahnya itu aja sih, 2 aja. Jadi antara cuman masuk kegiatan sih. Tapi kalau saya rasa yang sekarang pasti lebih baik sih, karena sudah kita laporkan bahwa oh ini ada masalah di sini, ini sudah masalah, harusnya sih sudah lebih baik penarikannya yang periode berikutnya. Itu solusi ya, solusi dari kalau sirupnya bermasalah. Jadi kalau saya sih orangnya nggak kaku banget ya, harus sama persis gitu ya dengan istilahnya, oh ini valid datanya, oke, bisa langsung proses OPD-nya tenang. Kayak beberapa OPD yang besar itu hanya 2 OPD aja yang bermasalah sebenarnya. Sama yang punya hibah kemarin itu yang tidak ketarik kan otomatis harus dibuatkan PKS manual hanya untuk input hibahnya saja. Hibahnya aja udah bukan uang ya, hibah barangnya aja udah miliaran ya, lebih dari 15 miliar ya, otomatis ya harus dibuatkan PKS manual untuk bisa input saja. Jadi saya mix ya. Jadi ada beberapa OPD yang penginputannya mix. Jadi ada yang terpaksa diinput secara manual. Kenapa? Ya karena tadi hibah bansos barangnya tidak tertarik. Kemudian ada beberapa nggak terlalu banyak ya sebenarnya. Kalau secara ini ya, secara data 95%, 96% itu valid data tarikan antara integrasi SIPD dengan sirup. Jadi kalau misalnya ada perbedaan angka, yaitu tetap di-generate, nanti disesuaikan oleh OPD-nya mana angka yang digunakan adalah angka SIPD. Ini banyak yang miss ya, keliru kalau saya baca di grup ya. SIPD-nya disuruh menyesuaikan, salah ya. Jadi kita yang menyesuaikan dengan SIPD. Perencanaan penganggaran kalau di saya namanya perencanaan penganggaran itu yang data utama. Jadi kalau misalnya ada salah di sirup, sirupnya yang menyesuaikan, bukan SIPDRI-nya menyesuaikan. Apalagi kemarin di grup itu banyak yang bilang, oh kode SKPD saya nggak cocok. Ya, itu kan datanya SIPD ya, dia harus pakai data SIPD, bukan data yang disirup gitu. Kalau saya sih gitu. Jadi kenapa kita nggak pernah ada masalah integrasi di OPD-nya dulu di kelola SKPD, karena yang kita pakai adalah data SIPD-nya. Jadi bukan hasil analisa sendiri gitu ya, kita input sendiri gitu, enggak. Jadi benar-benar apa yang ditampilkan SIPD itulah yang kita gunakan. Jadi kayak kemarin itu di grup saya baca kebalik ya, jadi pola pikirnya terbalik. Jadi
SPD-nya disuruh menyesuaikan, padahal bukan SPD yang menyesuaikan, kita yang di sirup yang menyesuaikan. Kita sifatnya menunggu nih, menunggu apapun di SPD-RI itulah yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya di sirup nggak cocok, misalnya kayak data di saya ada beberapa, ya tinggal buatkan PKS manual mana untuk menampung uraian belanja yang misalnya pagunya kelebihan, artinya nggak sesuai nih hasil tarikannya. Tapi nama paketnya kan bisa langsung generate, tinggal langsung menyesuaikan pagunya. Nanti subkegiatan tinggal diarahkan yang subkegiatan manual. Itu kalau solusi dari saya. Jadi teman-teman sih selama ini belum ada masalah ya. Secara base sistemnya nggak ada masalah karena mereka sudah dari awal sudah diberikan solusi seperti itu. Itu kalau di sirup seperti itu. Kemudian berikutnya itu sudah solusi ya. Kita stop sharing dulu. Saya masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Kendala sudah sampaikan katalog ya, pembinaan SDM pelaku pengadaan. Kalau katalog sendiri sebenarnya kan bukan di LPSC ya Pak. Secara tupoksi ya, pengelolaan katalog ada di pengelolaan PBJ. Nah itu udah pasti dan jelas. Jadi yang nyusun etalase ya, pertama yang membuat telan ya, telahan dokumen telan, itu adalah teman-teman pengelolaan PBJ, termasuk juga laporan katalognya, itu teman-teman di pengelolaan PBJ. Jadi kita, kalau kita di LPSE hanya menginput ya, jadi membuatkan mereka etalase sesuai dengan dokumen telahan. Jadi teman-teman pengelolaan PBJ mulai dari persiapan dokumen telahan, mulai dari rapat internal terkait dengan isi dokumen, kemudian rapat eksternal dengan mengundang stakeholder ya. Jadi yang diundang biasanya adalah dinas koperasi, dinas karena ada UMKM-nya. Kemudian berikutnya adalah PMPTSP karena terkait dengan izin ya, izin KBLI. Kemudian penyedianya diundang. Jadi beberapa penyedia diundang. Dengan begini ini gimana, seperti itu biasanya itu ada berita acaranya semua. Itu teman-teman pengelolaan PBJ punya ini ya, istilahnya punya kewajibannya karena memang tugasnya ya, itu tupoksinya memang ada di sana. Kemudian kalau LPSE ngapain? Nah, LPSE satu membuatkan etalase sesuai dengan syarat dokumen ya, dokumen telahan yang dibuat oleh teman-teman pengelolaan PBJ. Sudah sampai pengumuman telahan. Jadi etalasenya sudah ada. Itu yang dilakukan oleh teman-teman LPSE. Kemudian dilakukan teman-teman LPSE kedua adalah sosialisasi ya, sosialisasi e-katalog penggunaannya gimana. Kemudian yang ketiga, biasanya mendampingi penyedia untuk melakukan input produk. Itu biasanya. Kemudian yang keempat, kita kalau di katalog secara garis besar ya, mau dia katalog lokal, katalog nasional, sektoral, itu biasanya pendampingan mau dia buat SP upload ya, istilahnya bukan kita yang buatkan SP-nya, upload SP-nya, kemudian bagaimana di pengiriman penerimaan sampai penyelesaian paket itu sampai SP yang mendampingi ya, mendampingi OPD, pelaku usaha untuk melakukan itu semua. Jadi intinya kalau katalog lokal kita di pengelolaan PBJ, jadi bukan di kami hanya by systemnya aja. Jadi pendampingan by system, pembuatan etalase by system. Jadi dokumen-dokumennya itu ada di teman-teman kami di pengelolaan PBJ. Laporan katalog juga teman-teman pengelolaan PBJ untuk yang lokal ya. Kalau di LPSE itu sudah gabungan nasional, sektoral, dan lokal. Dan toko daring kalau di tempat saya itu di teman-teman pembinaan dan advokasi. Kenapa? Karena toko daring kan ada di Deputi 4. Deputi 4 ya, memang aplikasinya aja di Deputi 2, di Deputi 22 ya, di sistem pengadaan digital, tapi kalau kebijakan dan lain sebagainya itu ada di Deputi 4, di Sanggah ya. Jadi teman-teman pembinaan yang toko daring. Nah, jadi saya nggak terlalu ini untuk marketplace, jadi itu semua di teman-teman pembinaan, mulai dari pembinaan pelaku usahanya, gimana masukkan produk gitu, itu langsung dengan marketplace-nya. Jadi sosialisasi, pelatihan dan lain sebagainya itu langsung dengan marketplace-nya. Kemudian aturan terkait dengan kebijakan penggunaan kode daring dan katalog itu ada di teman-teman pembinaan juga. Jadi mereka yang membuatkan kebijakan apa aja. Jadi kita dari LPSE tidak ikut ya namanya kebijakan, kita istilahnya biasanya hanya Impres misalnya, Impres nomor 2 kemarin itu disebarkan lagi, tapi sudah ada kita kan harus ada
instruksi bupati yang seperti itu ya. Jadi itu teman-teman pembinaan yang punya pekerjaannya, istilahnya itu fungsinya emang ada di sana. Jadi kalau kami sih di LPS bukan kami semua ambil ya, kayak tukang sate ya dari awal sampai akhir. Itu ada pekerjaan tiga koordinator bidang. Jadi yang mana koordinator bidang pengelolaan PBC, mana koordinator bidang pembinaan advokasi, mana koordinator bidang LPSE. Jadi semua sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi laporan by sistemnya memang LPSE, tapi yang katalog lokal khusus itu ada di pengelolaan PBC-nya. Itu kalau di kami seperti itu, memang sudah paham bahwa ini pekerjaan A, ini pekerjaan B, itu siapa yang mengerjakan, itu sudah dipastikan dari awal. Kemudian lanjut di pembinaan SDM pelaku pengadaan. Sebenarnya namanya pembinaan SDM pelaku pengadaan kan ada di koordinator bidang pembinaan advokasi. Cuman kalau yang by system, istilahnya katalog, kemudian SPSE, apalagi ya banyak ya sebenarnya yang itu yang melakukan istilahnya melakukan sosialisasi bintek di bawah teman-teman LPSC. Kemudian kalau yang apa namanya secara aturan ya kebijakan gitu ya Perpres kemudian Perlem itu teman-teman pembinaan yang melakukan. Jadi misalnya pelaku pengadaan kita ada namanya bintek untuk pelaku pengadaan. Apa nih materinya? Kalau dia sistem itu LPSE, kalau dia materinya kebijakan itu di pembinaan advokasi. Jadi itu sudah di split dari awal. Kalau kita sosialisasi sistemnya, mereka kebijakannya itu biasanya. Kemudian kalau yang pendampingan sistem, memang sih kalau sesuai tupoksi ya di Perlem 10 kan yang namanya pendampingan itu Hagdas itu kan di bawahnya koordinator bidang pembinaan advokasi. Tapi sudah di split juga untuk yang sistem misalnya sikap, sirop, SPSE, kemudian katalog itu semua di LPSE. Kemudian yang pendampingan perencanaan ya mulai dari dokumen perencanaan kemudian persiapan sampai kontrak itu teman-teman pembinaan dan advokasi join dengan teman-teman pengelolaan PBC. Jadi dari awal sudah dibuat memang sesuai masing-masing ya. Jadi nggak ini. Jadi by sistemnya kita semua, tapi yang lain-lain itu di pembinaan dan advokasi. Jadi kita setahun itu biasanya menyelenggarakan sosialisasi lebih dari 2 kali, 3 kali. Setiap ada perubahan itu pasti langsung kita sosialisasikan. Pertama sosialisasi pejabat pengadaan, kemudian teman-teman Pokja pemilihan itu dulu, kemudian baru PPK, kemudian pelaku pengadaan. Itu kita rutin lakukan by sistem maupun by kebijakan. Dan kalau yang apa namanya Monef itu beda lagi. Monef itu kita ada banyak Pak di sini. Jadi Monef sistem itu teman-teman LPS yang menyelenggarakan ITKP ya. ITKP itu kan harus di Monef. Kalau nggak gitu nggak input gitu ya. Ngingetin dia input kontrak, kemudian apa penyelesaian paket itu teman-teman LPS lakukan. Kita sudah 2 kali Monef, nanti terakhir mungkin Januari, karena Januari terakhir ya untuk yang purchasing dan pencatatan. Kalau yang kontrak 31 Desember harus terakhir, makanya kita tinggal 10 paket belum input kontrak, jadi harusnya sih minggu ini sudah bisa terselesaikan, jadi sudah nggak punya hutang di sana. Jadi Monefnya ada banyak di sini. Satu Monef perencanaan, itu dari awal. Kemudian yang kedua ada Monef percepatan pengadaan, itu sudah sedang dilakukan. Teman-teman sedang berangkat nih ke OPD, teman-teman pembinaan advokasi sedang pendampingan ke OPD di data, di kami sudah ada data paket-paket tender apa saja, kemudian mana yang akan dilaksanakan, mana dokumen, apa sih yang sudah dilakukan soal OPD-nya itu sudah ada catatannya masing-masing. Jadi teman-teman pembinaan yang melakukan, kemudian nanti tengah-tengah turun lagi Monef kontrak itu yang dilakukan teman-teman pembinaan advokasi join dengan pengelolaan PBJ. Kemudian kalau LPSC ya itu Monef by system aja. Ini belum diinput kontraknya, ini belum diselesaikan paketnya. Oh ini surat pesanan belum diupload. Jadi kita lebih banyak di sistem. Itu kalau di kami seperti itu kerjanya ya, kerja di UKPBJ. Kemudian nah itu di fungsi pembinaan ya, jadi bisa di LPSE untuk yang sistem, di teman-teman pembinaan advokasi juga bisa. Tergantung sekarang materi apa
di tupoksi apa gitu yang mau kita sasar gitu ya. Jadi kita kadang kerjanya paralel. Kalau misalnya kita mau nep ke OPD bareng nih sama teman-teman yang mau monet kontrak, jadi biar nggak apa istilahnya, OPD itu biar oh ini datang lagi besoknya dia lagi, nah padahal kan sama, kita monet sistemnya dia monet kontraknya, biasanya sih seperti itu. Jadi sekalian, jadi dari sistemnya kita tahu masalahnya, kontraknya kita tahu. Itu biasanya dilakukan setelah ada beberapa paket berkontrak untuk yang tender. Kemudian kalau yang purchasing biasanya itu LPSE itu yang sering nanya, ini paketnya udah sampai mana, ini sudah sampai mana. Apalagi yang purchasingnya di atas 200 semua yang besar-besar itu biasanya kita ya istilahnya nanya ke OPD-nya, ini sudah sampai belum barangnya, yang kendaraan misalnya kan gitu. Banyak kan paket sekarang yang sebenarnya harus di apa sektoral ya, di katalog sektoral, ininya harus belanjanya. Itu sih Pak dari saya, dari 7 pertanyaan. Kemudian berikutnya nih saya mau sharing teman-teman sendiri untuk di T2W itu untuk sirupnya seperti apa ya. Jadi biar kita ini aja istilahnya sharing sharing aja kondisi sekarang di PPE dulu deh, apakah semua lancar gitu dari OPD dulu dikelola SKPD, apakah ada status NA, kemudian sub SKPD-nya seperti apa, penarikannya bisa enggak. Nah itu yang kan gini, sirup dulu ya istilahnya, mau nanya tentang integrasi kan awalnya. Jadi mungkin bisa kayak Kudus kemarin ya, bukannya membandingkan. Jadi Kudus kemarin menunjukin saya sudah nih buat kayak gini, ini sudah enggak. Nah itu ada satu OPD ternyata not assigned gitu NA statusnya karena ada perbedaan kode rekening. Beda kode rekening 2023 dengan 2024. Jadi kelihatan, oh ini area buat akun WA gitu. Kebetulan juga kode rekeningnya bukan 15 digit tapi 13 digit. Yang harus diubah di mana, bukan di sirup ya. Kembali lagi, yang harus diubah adalah di SIPDRI. Dia harus kode SKPD-nya memang harus 15 digit. Itu sih kalau dari saya kemarin sarannya memang harus koordinasi dengan teman-teman SIPDRI. Itu Pak, admin PPE sirupnya di LPS ya Pak ya? Iya. Kalau di Tidore Pak, gimana Pak sirupnya? Ya oke. Ya kalau sirup di Tidore sampai saat ini masih belum pakai integrasi sih, masih manual. Masih manual. Oh berarti yang dari 2022, 2021 emang manual ya, bukan integrasi ya Pak? Ya, full manual masih. Oh ya. Jadi rencananya tahun ini mau pakai ya Pak ya, mau integrasi ya? Ya begini, saya mau sampaikan juga begini. Terkait dengan sirup ini kan kita awalnya kita ingin sekali untuk integrasi, kita ingin untuk bisa lakukan sekali integrasi, tapi kan kita di sini ada surat edaran instruksi wali kota yang memberikan batasan penginputan sirup. Jadi di sudah 2 tahun ini batasnya sampai Desember ini. Jadi tahun lalu itu sampai 31 Desember penginputan sirup. Nah, tahun ini lebih dimajukan lagi sampai dengan 15 Desember. Nah, makanya kita di awal-awal Desember kita sempat berdiskusi dengan BPKD Keuangan soal sirup ini. Ternyata kita simpulkan bahwa kita sulit untuk mengambil keputusan secara terintegrasi karena menurut keuangan anggaran yang di SCPD itu saat ini kan masih dalam apa namanya dari provinsi ya, dievaluasi provinsi dan masih ada kemungkinan berubah sehingga mereka belum bisa melakukan penguncian. Karena kita dapat info katanya sirup terintegrasi itu baru bisa ditarik kalau sudah dikunci gitu. Sementara menurut BPKD pengunciannya itu dilakukan setelah fix evaluasi dari provinsi karena katanya pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya itu RK itu banyak berubah ketika dievaluasi provinsi, banyak terjadi perubahan dan apa istilahnya fixnya itu biasanya di awal-awal Januari baru bisa fix gitu. Makanya
karena info dari BPKD seperti itu, kami dari UKPJ putuskan sudah tahun ini kita tetap menggunakan manual dulu. Mudah-mudahan tahun 2025 kita mulai dengan integrasi. Demikian yang infonya Mbak Kania. Oh, jadi kalau manual sih nggak ada masalah Pak. Kalau sudah manual ya nggak harus kita cek lagi validasi tervalid atau enggak. Jadi kan sudah berdasarkan dari RKA yang diperoleh dari SCPDRI ya. Jadi kalau beda dengan kami, berarti kami dari kapan itu dari Sinda itu sudah integrasi semua. Jadi nggak manual kita sih enggak ya. Kalau udah lama kita nggak manual, kita sudah integrasi dari awal. Jadi kalau misalnya kayak gini berarti cuma untuk memastikan ya SKPD-nya ada semua, berarti kan gitu ya. Ya, mungkin dari rekan di PBJ mungkin bisa ada yang menambahkan, Pak Iman mungkin. Ya, gimana Mbak? Ya berarti kan sekarang cuma memastikan bahwa pola SKPD muncul semua ya, muncul semua SKPD-nya. Oh iya, ya jadi gini Mbak, perlu saya kasih gambaran sedikit terkait dengan kondisi setelah apa SIL 2024 ini. Problem kita kemarin itu nama satkirnya itu kalau di tahun sebelumnya itu ada beberapa satkir yang melekat nama daerah, misalnya Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, misalnya begitu. Nah, di SIPD sekarang hanya Dinas Perhubungan saja. Akhirnya itu tidak terbaca NA, statusnya NA di OPD aktif. Ya, ketika kita mau coba membuat akun PA yang baru untuk OPD yang aktif tadi, Satker yang aktif tadi, nah muncul lagi satu pertanyaan di sini, bagaimana ketika PA yang dibuat tadi dia mengakses data-data sebelumnya karena tidak muncul datanya di 2023 dan seterusnya. Ketika akun PA yang kita buat untuk Satker yang ini yang dibaca oleh Sirum 2024 ini. Jadi sebenarnya perubahan nomenklatur sih enggak sebenarnya di sini. Dia tidak ada perubahan nomenklatur, hanya saja itu tadi ada beberapa yang melekatkan nama daerah Pemda, yang beberapa yang tidak. Jadi misalnya salah satu contoh tadi misalnya dari Dinas Perhubungan tadi. Jadi di sebelumnya nomenklaturnya Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan. Di 2024 hanya tinggal menjadi Dinas Perhubungan saja. Nah, itu tidak terbaca. Sementara kode satkernya masih sama. Kode satkernya nggak berubah. Dia masih sama. Nah, kita buatkan akun dengan akun PA yang baru itu dia tidak dapat mengakses data sirup sebelumnya juga. Makanya dari OPD yang bersangkutan dia khawatir juga, wah ini kalau ada takutnya seperti gitu. Jadi itu mungkin problem sementara yang kita punya. Mungkin Mbak Kania punya pengalaman bisa dibagi. Terima kasih. Berarti 2023 pembuatan akunnya tidak sesuai dengan nama OPD ya Pak ya. Jadi nama OPD-nya tidak mengikuti ketentuan yang di SPD merah berarti. Ya, benar ya. Berarti benar, berarti kalau masalahnya seperti itu karena kalau misalnya kita ikut itu pasti tidak ada masalah ya, kayak di kami kan tidak ada masalah tuh, jadi ya sama persis jadi antara nama OPD dengan nama satkernya. Kemudian yang permasalahan itu ya Pak ya, akun PA KPK itu sebenarnya yang 2023 ya silakan gunakan akun PA yang sebelumnya, ya kan jelas nggak bisa akses database yang di 2023 karena akunnya sudah berbeda Pak. Kan akun sudah berbeda ya nggak bisa dipakai. Pasti yang bisa dia pakai adalah akun yang dia pakai ya 2024 dan selanjutnya. Jadi kalau misalnya mau melihat 2023 ya pakai akun yang dibuat sebelumnya. Jadi memang nggak boleh lupa. Nanti kalau misalnya lupa, reset passwordnya kan harus ke LKPP. Jadi ya harus dicatat sekarang akun-akun 2023 untuk PA-nya apa saja, KPA-nya apa saja. Jadi 2024 pasti banyak yang berubah dong, NA semua. Jadi saya kemarin soalnya dapat lihat sebuah provinsi ya, jadi akunnya semuanya ditambahin provinsi, jadi
semua hampir 47 OPD dia harus buat akun PA baru, bayangkan. Berarti nggak ngikut. Jadi memang harusnya dari awal, karena sudah sebenarnya kita waktu integrasi sudah diinfokan sama LKPP kan data harus sama dengan SIPD kan gitu untuk yang integrasi. Jadi ya itu salah satu ininya ya akibatnya sekarang. Jadi ya nggak apa, tinggal dibuatkan di akun PA ya 2024 kan gitu. Dan untuk data 2023 ya nggak hilang, masih ada. Jadi silakan gunakan akun PA-nya yang 2023. Jadi nggak bisa dipakai di 2024 ya 2024 pakai akun baru untuk akses. Itu sih kalau ya. Nah, tapi sekarang masalahnya adalah akun PPK-nya. Kan gitu. Jadi ketika Bapak bikin nama PA baru, akun PPK-nya gimana? Nah, kemarin itu pertanyaannya. Jadi masa buat akun PPK lagi kan begitu ya? Karena padahal PPK-nya masih sama, orang-orangnya itu aja, Mas. Jadi satu orang berapa punya akun PPK? Kalau di saya kemarin masalahnya kan di Dinkes tuh. Jadi ini contoh aja Pak ya. Di Dinkes itu tahun 2024 kan mereka sudah punya KPA sendiri. Jadi PPK-nya awalnya kan nyantol di Dinas Kesehatan sebagai PPK gitu, masuk ke PA-nya di Dinas Kesehatan. Karena dulunya kan jadi satu. Terus apa yang saya lakukan? Saya buatkan dia akun hanya untuk disirup saja. Untuk 2023 saja. Jadi akunnya saya buatkan akun dummy. Jadi semua puskesmas pakai akun itu untuk 2023 perubahan ini aja. Kan Desember tuh baru dia pakai sebulan aja akunnya itu. Dia akan akun yang baru itu saya buat bukan untuk proses paket di SPSE katalog, enggak. Hanya untuk sirup untuk kalau dia ada perubahan paket di perubahan ini aja. Jadi akun PPK yang lama ya saya batalkan verifikasinya, masuk ke akun-akun yang baru dibuatkan, KPA yang baru. Jadi kalau misalnya akun PPK dibuatkan lagi, bayangkan itu susahnya nanti di e-katalog. Berapa PPK namanya? Nanti paketnya nggak nyampe ke PPK yang baru dibuatkan, nyampenya ke PPK yang lama. Nah, jadi itu salah satu ya istilahnya akibat ini. Jadi akun-akunnya akan tambah banyak gitu ya. Jadi saran saya sih gitu aja. Jadi kalau mau akun PPK-nya tetap yang dipakai itu, sekarang di SPSE harus dibuatkan akun-akun sementara hanya untuk menampung ya, istilahnya menggantikan akun-akun yang akan digunakan di 2024. Hanya untuk input sirup dan bukan buat paket SPSE, katalog, atau daring dan lain sebagainya, enggak. Jadi hanya untuk istilahnya menggantikan, kan harus PKS itu yang namanya subkegiatan kan harus punya tuannya ya, jadi harus punya rumah. Jadi siapa sih tuannya gitu, itu yang harus dibuatkan. Jadi sekedar untuk biar bisa keluar dari si PA yang lama ke PA yang baru, akun PPK-nya yang sekarang. Jadi saya udah tahu nanti banyak tuh di seluruh Indonesia nanti akan begitu, PPK-nya dibuatkan nanti yang baru pasti karena tidak mengikuti kaidah ya, artinya pembuatan nama OPD di 2023 nggak sama dengan di SIPD-nya gitu. Sekarang kan masalahnya pasti di akun PPK. Berapa OPD Pak yang baru Pak? PA-nya Pak nanti? 18 yang baru. Oh, setengah lebih dong. Wah, kalau saya pakai itu Pak, satu akunnya, satu OPD itu saya buatkan kayak Dinas Kesehatan itu kan sebenarnya ada 10 PPK-nya. Jadi untuk 2023 di Desember ini satu akun aja mereka pakai rame-rame untuk disirup aja. Jadi kalau ada perubahan ganti metode pemilihan atau apa ya pakai akun itu. Jadi akun itu memang sengaja ya untuk 2023 gitu. Jadi akun PPK-nya yang asli dibatalkan verifikasinya masuk ke akun KPA karena kan di Kelungkung baru bentuk KPA di tahun 2024 setelah ada integrasi. Jadi sudah clear ya istilahnya bisa ditarik semua dan bahkan lebih. Saya malah takutnya kemarin yang sub SKPD nih yang nggak sesuai gitu datanya, malahan dua OPD saja yang nggak sesuai, malah di sub SKPD malah bagus tarian datanya. Jadi itu cara saya sih. Jadi saya kan harus mengamankan teman-teman akun PPK. Jadi kenapa di Kelungkung ya, walaupun dia PPK-nya di lokasi A, lokasi B, lokasi C, itu akunnya satu aja kalau di kami.
Karena di sana ada story paket, jadi story paket e-purchasing, story paket SPSE, story apa, semua ada di akunnya itu semua. Jadi dia mau pindah kemana aja ya akunnya itu aja satu. Jadi kalau misalnya dia misalnya beda OPD jadi PPK, saya bikinkan akun yang istilahnya hanya untuk disirup saja. Setelah ada definitifnya, dia kembali ke definitif, jadi akun itu nggak dipakai lepas gitu. Jadi tapi untuk yang proses SPSE, katalog itu adalah akunnya atas nama dia. Jadi kita memang lebih mementingkan history paket ya. Jadi jika ada pemeriksaan gitu nggak bingung akun yang mana yang saya pakai, akun yang mana. Jadi karena ada beberapa daerah membuatkan akun setiap tahun diganti akunnya beda-beda. Jadi kalau nyari paket sekarang dengan sistem katalog yang baru beda sama nama tapi berkali-kali digunakan, itu emailnya tak diganti terus kan. Masalahnya di email nanti. Emailnya bisa dipakai. Itu sih kalau di saya seperti itu ya. Jadi itu cuma trik aja. Kalau di sirup itu bisa akunnya, akun istilahnya, akun hanya untuk input. Jadi ya ditaruh di situ untuk menggantikan akun-akun aslinya. Jadi akun aslinya harusnya tetap kebawa kemanapun dia pindah, mutasi untuk proses paket. Jadi histori paket itu benar-benar masih kelihatan. Itu sih kalau di saya, pengalaman saya kan ini kita sharing ya. Jadi istilahnya mana yang baik ya silahkan digunakan. Demikian Pak Iman. Ya. Saya izin Bu mau tanya terkait Kideret nih Bu. Betul, gimana Pak? Ya. Dalam proses generate itu sendiri kan ada apa yang harus diperhatikan juga, salah satunya itu sudah sesuai dengan petunjuk yang ada itu data RK dapat digenerate jika sudah melalui penjadwalan penarikan. Nah, yang ingin saya tanyakan nih dalam konteks bahasa ini sudah melalui penjadwalan penarikan ini maksudnya seperti apa ya? Jadwal di sirup ya, di server sirup Pak. Jadi jadwalnya itu tiap malam Pak ditarik. Jadwalnya tiap malam dari SIPDRI ke sirup. Itu nanti tampilnya di sirup ya? Iya Pak, sampelnya di sirup kan memang penjadwalan itu kan artinya integrasi SIPDRI ke sirup. Iya ya. Iya. Nah, tampilnya di sirup. Jadi proses penjadwalan itu nanti tampil setelah SIPD selesai dan terkunci ya? Ya bukan tampil Pak, ditarik Pak. Masih di server sirup selama kita nggak narik generate RKA, dia masih di server sirup, tidak ada di tempat kita, tidak ada di akun kita. Jadi yang tampil itu nggak ada Pak di akun kita, nggak ada. Saya contohkan Ya, ya Pak maksud ya. saya gini, Pak. Maksud saya Contohkan. kalau kita bisa tahu jadwal penjadwalannya itu dari mana? Dari admin penjadwal kan tiap malam Pak. Tiap Oh, malam. jadi jadwal itu dari admin PP-nya atau? Kan penjadwalan itu kan penarikan Pak, penarikan integrasi Ya, paham. dari SIPDRI ke sirup. Udah tiap malam itu penjadwalannya, dia narik terus. Kalau misalnya ada perubahan dia otomatis narik. Itu Ya, ya. penjadwalan. Beda Ya, lagi ya, ya. dengan jadwal SIPDRI itu selesai dan dikunci. Kalau di SIPD nggak dikunci Pak, nggak mungkin. Pasti dikunci Pak jadwal terakhirnya karena dia akan membuat lagi jadwal baru. Ya, ya, paham. Jadi kalau misalnya statusnya selesai aja nggak dikunci, kayaknya nggak mungkin deh. Kalau saya lihat teman-teman saya di BKD, pasti jadwal SIPD-nya selesai dan dikunci. Itu kalau hal itu nggak bisa dicatat kayak masalah atau apa Ya, gitu, saya nah, nggak ngerti. iya, iya, iya. Izin, Mbak, kalau begitu berarti dari proses yang laksanakan di Kelungkung sana, berarti statusnya udah selesai dan terkunci ya? Saya terkunci di RAPBD evaluasi provinsi. Jadi RAPBD-nya setelah studi DPRD maju ke evaluasi provinsi. Di evaluasi provinsi jadwalnya kita tarik. Berarti itu penginputan terakhir. Nanti di evaluasi provinsi kan turun tuh Pak, kan turun
turun tuh evaluasi provinsi. Nah, di situ pasti ada penyesuaian lagi. Nah, dibuka lagi jadwalnya penyesuaian. Biasanya gitu sih kata-katanya, penyesuaian evaluasi provinsi sebelum jadi APBD. Jadi data di situ baru berubah total nanti. Kalau saya nariknya data RKA nih, data RAPBD. Data RAPBD-nya saya tarik, bukan hasil penyelesaian provinsi. Nanti itu setelah ditetapkan jadi APBD baru disesuaikan. Ya, gini Mbak, mohon maaf ini saya mau biar lebih detail aja. Maksudnya kalau nggak salah tadi yang Mbak sampaikan, ketika proses evaluasi di provinsi itu berjalan, itu udah ditarik ya? Sudah, saya tarik. Ini ada yang sedang diinput, ini yang ditarik, yang dievaluasi provinsi yang ditarik. Nah, pada proses evaluasi di provinsi itu, kalau di kabupatennya Mbak, apa status APBD-nya sudah terkunci ya? Kunci, Pak, di mana-mana terkunci. Nggak ada Hmm. namanya selesai doang, pasti terkunci statusnya. Kalau kita belum Mbak di sini mah selesai aja. Nanti katanya nanti setelah selesai proses dari provinsi baru dikunci katanya gitu. Nggak tahu juga, tergantung teman-teman di admin TAPD-nya. Saya nggak paham bagaimana tiap daerah Oh, sih. Yang saya lihat sih, yang konsultasi sama saya pasti ngasih jadwalnya RAPBD-nya selesai dan terkunci. Jadi istilahnya dalam evaluasi provinsi ya, RAPBD evaluasi provinsi selesai terkunci. Itu semua yang saya lihat sih seperti itu. Nggak ada yang selesai gitu aja nggak terkunci. Itu kayaknya apa ya, kalau teman-teman BPKAD mungkin lebih paham itu apa maksudnya. Teman-teman SIPD RI kan sudah memastikan bahwa ya SIPD-nya ya Pak ya, bukan sirupnya nih yang ngomongnya, itu selesai dan terkunci. Itu ya, Pak di ya. Ini Pak, ini biar kita kita ini seragam dalam ini aja. Maksudnya kalau pengalaman yang ada di kabupatennya Mbak ya kemarin, ini berarti proses selesai dan terkunci, dan kemudian proses evaluasi di provinsi jalannya, seperti itu. Nah, ketika ada dalam proses provinsi jalan, terus nanti ada perubahan, berarti ada ini juga, perbaikan juga, seperti itu Pak ya. ada kan nanti ada jadwal baru. Oh siap. Iya, jadwalnya baru lagi. Jadwalnya nanti biasanya itu APBD penyesuaian, RAPBD penyesuaian hasil provinsi. Nanti baru APBD ditetapkan. Itu ada jadwalnya bulan. Ya, 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 ya. Nah, ini kita mau tahu nih, Mbak. Ini kira-kira eh, model kolaborasi atau timnya sirup di Kabupaten Mbak dengan TAPD-nya seperti apa? Sehingga itu bisa ini. Maksudnya kan kalau kita di sini TAPD sementara dalam proses pembahasan itu status ini belum dikunci. Ini yang artinya kalau kalau di Kabupaten Mbak seperti apa namanya bentuk koordinasi atau konsultasi seperti apa di sana kalau di kabupatennya? Kalau saya Pak ya tidak ikut campur ya istilahnya. Mereka harus nyuci nggak? Bukan saya Pak. Itu kan kebijakan ya. Kebijakan di SIPD kan kita nggak boleh Pak. Mereka CAPD. Ya, Kita ya, kan ya, ya paham, kan paham. kita kan ngikut aja seperti yang saya bilang tadi. Kita hanya ngikut apa sih dari SIPD RI yang dimana di sana ada admin CAPD perencanaan dan penganggaran. Jadi kalau kita komunikasinya hanya sebatas bahwa satu sudah selesai dan terkunci statusnya di mana, pasti saya dikasih tahu, oh ini, oh ya ini berarti data yang ini nih saya tarik yang terakhir. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, saya selalu dapat lembaran, jadi istilahnya RAPBD RAPBD ya Pak ya, RAPBD yang dicetak gitu ya, jadi yang berupa PDF itu saya sudah dapat ringkasan RAPBD-nya sudah dapat. Jadi berapa sih belanja harusnya ya, berapa belanja modal, berapa belanja barang jasa, ya, belanja operasi ya istilahnya, belanja itu kita sudah dapat datanya, dari kasih hasil cetak dari SPD. Kemudian Oh, sip. kemudian ringkasan belanja per OPD, ringkasan RAPBD per OPD. Nanti di APBD nanti kita dapat lagi itu ringkasan APBD, berarti kemudian ringkasan per OPD kita dapat lagi. Jadi dari situ kita keluar itulah data belanja pengadaan kita. Baik, siap.
Ya, apa sudah dapat. Ya, berarti saya sekali lagi ingin pastikan nih, berarti proses evaluasi di provinsi jalan, status RAPBD di Kabupaten Bangka itu sudah terkunci. Terkunci Pak, kan nggak ngapa-ngapain, yang melakukan evaluasi Siap, kan di provinsi. Ya, siap, siap, siap. Ya, terkunci Pak, makasih kita di Mbak. bawah nggak ngapa-ngapain, di OPD kan nggak ngapa-ngapain, nunggu hasil hasil kemudian rapat TAPD nih hari ini baru rapat TAPD terkait tindak lanjut dari evaluasi provinsi. Baru dibuatkan kertas kerja oleh teman-teman anggaran apa perubahan di masing-masing OPD, nanti itu biasanya hari habis Ya, tindak siap, siap. lanjutnya gitu. Oh, kalau belum pernah menggunakan integrasi agak susah ini. RKA itu seperti apa, generate itu seperti apa. Harusnya dicoba dulu Pak. Dicobanya jangan di production, jadi coba di latihan Pak. Masuk aja ke sirup latihan. Istilahnya persiapan 2025 nih. Datanya tak data 2024 aja dipakai untuk LPS-nya dulu dan tim. Biar paham dulu alur integrasi kalau by system itu generate RKA seperti apa. Istilahnya gitu nih, karena belum pernah pakai integrasi, jadi mending dipakai di latihan dulu Pak. Nanti silakan loginnya ke sirup latihan LKPP, kemudian usernya PPE apa kan, PPS strip apa kan gitu. Kalau di saya kan kodenya beda nih, tiap ini kan punya kode beda. Nanti passwordnya Ya, ya. 123456 ya, 123456. Nah, di dalamnya pasti kosong. Silakan buatkan sekarang akun-akun. Kelola SKPD-nya pasti sudah isi sesuai dengan yang ditarik di SKPD di production sama. Jadi nanti silakan di sana Pak buatkan akun PA. Kalau saya kenapa Klumpong nggak pernah ngasih pinjam latihannya, karena yang dibuat di latihan itu sama persis dengan di production, mau password mau istilahnya kode apa namanya PA-nya usernya itu sama dengan di production, jadi memang kita sudah buat latihan itu sama persis dengan production, jadi kita nggak bisa Siap, pinjam pakai ya istilahnya. Jadi karena tiap tiap Pemda itu sudah ada sebenarnya usernya masing-masing, tinggal dipakai siap, siap. saja. Tinggal dibuatkan akun-akunnya, silakan belajar, mungkin di Serda dulu dipakai bagian BPJ-nya dipakai. Oh ini lo maksudnya generate RKA, oh ini lo maksudnya generate paket. Di menunya dipelajari, nanti saya kirim yang cara penuntutan RUP 2022 itu di sana ada di dalamnya, sama persis sih sama dengan 2023 2024, yang membedakan adalah di PPE-nya saja diadakan, kita harus milih level generate aja. Itu sih kalau di sirup. Ya, saya apa terkait dengan sirup latihan tadi Iya Pak, itu yang ditariknya itu SCPD yang aktif sekarang atau gimana? iya Pak, sama persis yang di production. Siapa yang Bapak lihat di di latihan itulah yang di production, sama Pak. Makanya nggak bisa pinjam pakai karena datanya pasti berbeda. Kan SIPD kita masih beda-beda, kemudian nomenklatur yang disusun sama teman-teman CAPD pasti berbeda. Oke. Payment sudah tahu linknya? Coba link strip pelatihan itu gimana? Untuk user sama itu yang kemarin kita lagi kirim ke helpdesk tapi belum ada respon. Nah, PPE-nya sudah Pak saya kasih tadi. PPE strip berapa kan itu? Kalau Udah, tapi PPE nggak kan bisa masuk. Udah nggak bisa masuk, Bu. Udah, 1 sampai 6 Pak. udah. Sudah dicoba ya Pak ya? Sudah Pak. Mbak nggak bisa. Biasanya sama semua ya, kemarin yang minta sama saya itu salah salah persis sebenarnya. Saya Kita tes udah ya. ini makanya kemarin kita udah ajukan juga lewat helpdesk tapi belum ada respon. Ada pernah diganti mungkin ini Pak. Ya, Sudah pernah dipakai mungkin atau sudah pernah diganti sirupnya. hmm, Biasanya sih gitu. kayaknya. Iya.
Kalau sebelumnya sih bisa, tapi untuk PPI-nya nggak ada. Hmm. Ya, ya. Ya, Kak, silakan ke tim sirup ya nanti ya. Kalau kemarin pas Iya. teman kita dari tempat lain itu juga sama nanya bisa langsung masuk, berarti ya mungkin harus ngobrol-ngobrol dulu dengan tim sirup ya. Ya, gimana Pak? Ada pertanyaan lain? Eh, mungkin Waktu teman-teman yang lain ada. 10 menit lagi, Pak Iman, waktu 10 menit lagi. Siap, siap. Yang lain Pak Numan, Pak dari Dinas PUPR ya, ada saya, ada yang gabung ini. Oh, ada dari OPD ya Pak ya? Ada Ya, yang ini Mbak Pak. oh Pak Numan, Ya, siap. Kalau ya ya, mana Pak Numan ini ada yang Mbak ditanyakan. mau nanya sedikit ini. Kira-kira di apa? Di Kabupaten Kelungkung pernah nggak kelola katalog konstruksi? Konstruksi enggak Pak, kita nggak nyusun Pak, terlalu banyak masalah nanti. Bahaya Pak, jangan Pak. Eh, Kalau saya sih kalau pemeliharaan mungkin masih bisa lah, tapi kalau konstruksi misalnya kita belum tahu ya Pak ya. Kalau saya lihat sekarang tuh yang bermasalah kan yang adendum Pak, yang adendum kemudian Oh, iya. kekurangan kan kita nggak tahu tuh adendum itu yang bermasalah nanti kemana dia, kan biasa kan penyesuaian lagi di kontraknya, kemudian adendumnya biasanya kan adendum material ya, jadi mana nggak bisa Pak. Jadi kalau kami Tapi kalau kita kalau nggak ini Mbak, apa etalase-etalase untuk konstruksi sudah disiapkan ya? kita nggak bentuk Pak. Oh, iya. Oh, nggak ada kita membahas ke sana, terlalu teknis jugaan, lebih riskan, jadi kasihan nanti teman-teman PPK Pak, kasihan teman-teman PPK, Oh, kita nggak mau ya istilahnya nggak nyari penghargaan tertinggi terbaik Pak, PDN, UMK, belanja terbesar enggak Pak, kita lebih ke ITKP saja, kemudian gimana teman-teman PPK aja, jadi kalau PPK-nya nggak siap kasihan Pak. oh iya, siap, siap, Ya siap Mbak. Ya, kasih kita Mbak. Ya, pengennya kasih. semuanya nyaman gitu aja kalau kita Oh, siap, siap, siap. ya. Ya, makasih Mbak. Ya, makasih. Sama-sama. iya benar, katalog konstruksi ini memang betul kalau kita kejar apa progres PDN ya memang harus dipakai, cuma memang mungkin masalahnya ya dan Ya, mungkin Pak. kesiapan. Kasihan Pak. Mm-mm. Yang bermasalah nanti yang adendum. Iya iya Mana iya. kemana nyarinya? Izin Mbak, saya mau ini izin. Saya Ya, mau tanya gimana Pak Mbak. Iman? Ya, terkait apa namanya bela pengadaannya apa nama? Ya, Ini pengadaan yang berarti buku daring ya. toko daring, maksudnya toko daring. Mm-mm. Nah, yang ingin saya tanyakan, toko daring itu sendiri eh, penyedianya bisa lokal ya? Oh pasti Pak. Kalau penyedia lokalnya ada ya? Ada ruang untuk masuk ke toko daring? Ya Bapak harus kerjasama dulu dengan marketplace yang mana. Oh, siap. Iya, kalau nggak ada ini sebelumnya sama marketplace-nya ya nggak bisa Pak. Kan nanti Oh ya. yang bagian dari pendampingan pelaku usaha, persyaratannya apa, cara input produk gimana, itu marketplace-nya langsung yang mendampingi, kita nggak bisa Pak, karena sistemnya Oh, ketika siap. kita Ya. masuk bela pengadaan, kemudian klik misalnya salah satu misalnya nyarinya MD's Market gitu kan, itu yang banyak yang gunakan di seluruh Indonesia, kita terhubungnya bukan ke katalog kita, jadi yang kita nyambungnya ke tempatnya dia, ke Iya, halamannya iya. Iya. MD's-nya, jadi Paham, paham. pendampingannya harus mereka, nggak bisa sendiri. Jadi harus punya ada Ya. ini dulu sebelumnya dengan marketplace mana yang mau digunakan. Siap, siap. Hmm. Ada rencana ya Pak di Dore mau bikin katalog konstruksi? Tidore Konstruksi. kayaknya belum belum, kayaknya masih Ini, belajar lah. terusin. Ya Sini Pak, dulu. soalnya kan yang standar kan gitu ya, standar, kemudian apa namanya yang Yes. bikin gitu kan, yang biasanya kan bahasanya standar ya, tapi yang namanya konstruksi kan nggak ada yang standar ya.
Kalau orang bilangnya jalan standar kan kayak di PUPR, Kementerian PUPR kan bikin kayak gitu. Kemudian Jawa Tengah saya kemarin baca-baca kan pakai gitu kan. Kemudian di Bali ada Pak yang pakai Tabanan, provinsi. Cuman kalau kami mikirnya kasihan PPK-nya. Kebetulan kabak saya yang baru ini Risiko. adalah orang PU nih, kabak saya yang baru, jadi beliau lebih tahu bahwa kondisi di lapangan nanti nggak bisa. Nah gitu aja, beliau udah bilang nggak bisa. Kasihan teman-temannya dia kan teman-temannya di PU. Jadi kasihan nanti kalau nggak bisa ngedalin kontrak dengan benar, belum lagi adendum dan lain sebagainya. Itu kalau di sisi kami ya Pak ya melihatnya. Jadi kita nggak ngejar itu jadinya yang namanya PDN pengajaan terbesar apa kita nggak bisa. Jadi kita lebih mana nyamannya teman-teman PPK karena yang nanti yang diinginkan teman-teman PPK ya. Karena nggak ada teman-teman pejabat pengadaan yang belanja kan Pak kalau udah konstruksi. Pasti teman-teman PPK yang belanja nanti jangan klik. Itu sih. Karena nggak ada jaminan Pak, belum ada jaminan ya istilahnya untuk teman-teman PPK gitu ya. Gimana nih Pak pakai konstruksi gimana, kualitasnya gimana, kuantitasnya gimana itu ya itu lah Pak harus dipikirkan semua. Nanti takutnya kita ikut-ikutan juga karena saya mengeluarkan kelas kan tanda tangan sekda dan bupati ya. Kalau di kami kan begitu ya proses penelahan dokumennya. Gitu sih Pak. Kalau dari saya, dari pandangan di sisi Klungkung, nah itu dari teman-teman pengelolaan PBJ dari Pak Kabak juga begitu pertimbangannya. Jadi kita yang rutin-rutin aja Pak, mana yang rutin, kemudian yang kita mau buka. Ini kan yang mau kita buka banyakan yang kebutuhan rutin di rumah sakit dan puskesmas. Itu sih yang mau kita buka etalasenya masih dibahas. Konstruksi belum ada di listnya, belum ada saya. Hasil dari teman-teman pengelolaan PBJ kemarin. Konstruksi belum ada. Rencananya kemarin mulai jalan ya, kemudian setelah dipikirkan enggak kayaknya. Kemudian ya kalau utilitas jalan kayak lampu ya bisa lah Pak, itu kan masih standar ya. Tapi kalau yang pembangunan gitu kita belum berani sih Pak. Apalagi di Bali kan punya standar khusus bangunan ya. Terus ikut apa istilahnya ada ukir-ukiran yang gitu ya kan beda nih bangunan di Bali, jadi nggak bisa standar kalau itu sih kalau di pandangan Klungkung ya terkait dengan katalog konstruksi untuk sementara ini ya Pak ya. Nggak tahu nanti 3 tahun lagi, 2 tahun lagi atau tahun depan karena kita sudah ganti pimpinan jadi PJ kan nggak tahu nih. Jadi kebijakan pasti akan berubah, tapi yang pasti untuk pandangan kami di Klungkung sementara ini belum membentuk katalog konstruksi. Yoga. Iya, siap. Iya, kayaknya Berapa etalase semua? Kita ya Pak ya. Mendengar. Bulan. Kalau di Kelungkung sendiri ada berapa etalase Mbak semua? Yang 30 lokalnya? kan dia kalau nggak salah 28 kalau nggak salah ya, saya lupa malahan. Terakhir itu baru masuk 3 ya, pemeliharaan AC, kemudian komputer, printer itu yang terakhir 3. Kita mau buka lagi untuk etalase komputernya, jadi komputer, laptop, itu ya belanja modalnya ya printer gitu ya kita mau buka, masih dibahas kayaknya teman-teman. Dari tadi bolak-balik mereka mungkin mau ngomongin gitu, kemudian berikutnya etalasenya kalibrasi, mungkin pemeliharaan ya, kalibrasi kan alat rumah sakit banyak, di puskesmas juga banyak yang pakai. Yang rutin-rutin Pak, yang setahun-setahun itu lah yang paling sering lah istilahnya, itu yang mau kita masukkan. Kalau belum ada pembahasan katalog konstruksi. Siap. Tidurnya udah banyak ya Pak. Pak Numan ini ya, Pak Numan ya namanya ya, pengelola PBJ ya Pak ya. Apa LPS ya, apa pengelola PBJ, pengelolaan PBJ. Mbak Kania, saya mau tanya satu terkait dengan ini yang tadi dibilang di Kelungkung sudah ada namanya koordinator bidang ya, Iya Pak. koordinator bidang. Nah ini kita ini kan waktu di tahun berapa ya yang itu penyetoran jabatan dari struktural ke fungsional itu kan
tiga subak kita satu semuanya di fungsional PBJ kan, pengelola Ya. semua, pengelola pengadaan semua. Nah, cuman jadi masalahnya sampai sekarang kan tidak ada lagi tindak lanjutnya. Nah, tadi Mbak Kania sampaikan bahwa di Kelungkung ada sebagai koordinator ya, itu ada SK tersendiri dari kepala daerah gitu terkait dengan jabatan-jabatan gitu atau gimana ya, Iya Pak, koordinator gitu. ada. Gitu ya, Ya, SK ya. iya, ada sesuai dengan perlem dibuat. Perlem berapa? Perlem berapa tadi? Perlem. Perlem 10 Pak tentang KPBC. Oh gitu, oke oke. Ya Iya, kan iya. koordinator Pak yang istilahnya mengkoordinir, namanya koordinator bidang apa gitu. Kalau saya kan koordinator bidang APSE, teman-teman saya satunya koordinator bidang pengelolaan PBC, kemudian koordinator bidang pembinaan dan advokasi PBC. Itu aja sih isinya, tugasnya ya sesuai dengan perlem. Hanya menegaskan bahwa si A ini sebagai koordinator bidang LPSP. Kalau teman-teman lain kan memang nggak ada lagi subkoordinator Pak. Kalau dulu kan hanya berlaku 2 tahun 2022 aja Pak. Penyetaraan kan 2021 akhir, 2022 kan semua jadi subkoordinator SK kepala daerah waktu itu. Kemudian 2023 sudah tidak berlaku Kemenpan RB yang terkait itu. Jadi di kita membentuk namanya koordinator bidang. Jadi harus tetap ada, karena di UKBBC kan ada struktur. Sesuai perlem kan ada strukturnya, ada bidang-bidangnya. Di dalamnya sudah ada istilahnya koordinator itu harus ada gitu. Jadi harus bikin. Jadi kita bukan ini Pak, kita JR rasa struktural. Iya. Harus ada yang mengkoordinir istilahnya. Oh yang JF ini koordinatornya ini apa istilahnya? Saya juga JF PBJ Pak, hasil penyetaraan. Oh gitu ya, Sama, makanya juga JFP sama. pengelola PBJ juga ya. Iya, sama Pak. Oke, Tiga teman oke. saya itu semua JF PBJ. Ini kita nggak milih prakom kemarin. Pak saya nggak milih prakom. Masuk ke JF PBJ semua. Kemudian itu Mbak, apa kalau koordinator bidang itu setaranya kemana itu? Japung Muda atau Japung apa itu? Mudah. Sesuai hasil Muda ya? penyetaraan kan mudah. Muda ya. Mudah kelas jabatan 10 ya. Sama sesuai dengan SLKPP ya, kalau muda ya 10. Oh gitu. Berarti di bawah koordinator langsung anggota atau masih ada subkoordinator? Ada subkoordinator Pak. Ada koordinator Ya. bidang itu pengganti Oh, nama aja. oh Ganti iya. nama saja. Ya, siap, siap. Kita mau Oke. Oke, masih ada ya dari Dinas PU itu. Ini mungkin ada diskusi, silakan kalau DLH kayaknya nyimak baca kayaknya. Pak Iman dan Pak Iman masih ada atau tidak? Ini kita sudah ada lewat waktu ini. 2 menit sudah ini. Sama tadi. Pak Iman masih mute. Mute, Pak mute. Nukman ini di ini apa ya, penyetaraan ya dulu Pak. Hasil penyetaraan ya. JF pengelola PBJ muda. Oh, berarti penyetaranya dulu yang ke Subak, dia berubah menjadi koordinator bidangnya, yang ke Subak. Enggak, maksud saya Pak Atau Numannya gimana itu, Mbak? sendiri di JF PBBJ hasil penyetaraan. Oh, siap, siap. Pak Iman Maksud saya ditanya, Pak Numannya yang saya tanya. Pak Iman, Iya. Halo, Pak ya Mbak? Iman sebagai Pokja belum JF Ya, masih di belum JF. Pokja, belum Oh, belum masih JM, Mbak. kerja. Oh, siap. Iya, belum JM, belum ini, belum nasib. Kalau misalnya ada tempatnya, rumahnya kan sudah bisa ke muda, Pak. Oh, belum JF ya? Belum JM, iya itu hari udah pernah ikut tapi belum belum lulus. Coba lagi, Pak. Coba lagi Pak Iman. Iya, insya Allah. Sementara ini kita sementara menunggu ini sebetulnya menunggu Menpan ya, dari Menpan itu Ya, setuju. persetujuan formasi ya, itu yang kita tunggu. Udah usul ke Menpan, cuma lama-lama sekali belum ada persetujuan Menpan. Formasi CPNS ya, Pak ya? Formasi JF-nya, JF hasil
itu yang sudah rekomnya LKPP. Cuman Mm-mm. untuk mengusulkan uji komnya katanya harus menunggu persetujuan Menpan dulu. Sampai sekarang belum ada persetujuan ini. Harus dicari ke sana Pak, atau harus Iya, komunikasi terus. iya, ya kita sendiri lagi komunikasi, tapi lewat lewat BKPSDM katanya. Ya betul. Nah, yang BKPSDM kita sambil menunggu aja. Udah sekitar 22 bulanan kayaknya surat kita udah Lama sekali. 2 bulanan. Makanya makanya kira-kira kalau misalkan ke depan aturan yang haruskan sudah punya kompetensi minimal atau kan tender kan ke depan di 1 Januari kan harus ya JF ya. Kalau tidak JF ya pejabat yang sudah punya kompeten. Makanya kalau misalkan belum, ini agak sulit ini. Apakah Ke sebelah Pak, di yang sebelah aja ya, sudah level yang sudah kematangan punya? KPJ-nya 3. Kan nggak boleh Pak, Oh, kalau yang level kematangan KPJ-nya belum 3 kan nggak bisa jadi agen. Kan agen pengadaan ya namanya ya. agen pengadaannya. Iya, kalau misalnya kita belum punya kompetensi itu ya ke agen pengadaan. Agen pengadaan itu bisa jadi KPBJ yang level kematangannya 3. Oh gitu ya. Jadi bisa tidak kita ke personnya, misalkan kita meminta personnya saja gitu untuk jadi pokja, atau harus dia Harus mereka? harus ada apa itu ya, ini ada aturannya, makanya kita kemarin ngejarnya satu adalah level kematangan KPBJ dulu, jadi takutnya nanti Berarti kayak nggak mateng-mateng, kita kan nggak ini ya, nggak boleh merasa semakin. ya Kedua, ya. JF-nya dilengkapi dulu. Kalau kami sudah lengkap sih 33 ya, 3 muda, 30 pertama tuh udah. Ini teman-teman, nah sekarang yang di Kelungkung bermasalah, nanti ada 4 teman kami yang harusnya mau muda nih, mau naik, ini yang ada slotnya, mudanya cuma 4. Jadi sebenarnya JF ini rasa struktural Pak, jadi kalau ada tempatnya jadi lantai, kalau nggak ada ya tetap sama. Kasihan, belum jelas ini Pak, jadi harusnya jangan dipersulit ya, orang sudah mau jadi JF PBJ ya, tapi nggak tahu juga Pak aturan. Aduh, kasihan teman-teman saya nih yang mau naik ke muda nih. Oh ya, kenaikan pangkat harus ada formasinya dulu ya, kosong dulu Iya, ya, baru harus bisa ada naik rumah ya. dulu. Ada rumahnya dulu Pak. Rekomendasi LKPP. Kan begitu ya. Oke. Jadi Madia misalnya harus berapa disediain, kemudian muda harus berapa, pertama berapa. Sedangkan teman-teman saya nih mau naik nih, ada 4 orang sudah ini sebenarnya memenuhi syarat, tinggal ujian kompetensi baru bisa kan. Nah, tapi slotnya tinggal 1 yang muda. Jadi kalau kemarin pas Rakornas nanya, iya kalau ini kan namanya JF rasa struktural, kalau ada ya dilantik, kalau enggak ya tetap, kasihan juga teman-teman saya. Cuma nggak tahu kebijakan nanti bagaimana. Oke, begitu. Pak Iman masih ada diskusi lagi? Sementara Oke. Kayaknya harus. Bagaimana kayaknya Pak kita Iman? harus ke Kelungkung nih. Iya, iya. Ayo Pak ke Bali. Ya, ya, ya. Siap. Tahun depan ya, udah tutup tahun, nggak bisa kayaknya pencairan dana. Udah, tahun depan kita ke Bali. Siap Iya, iya, ditunggu iya. udah kedatangannya ya. Oke, Siap. mantap. Ya. Kalau nggak Ini salah Pak, di Kelungkung dulu tuh, gimana Pak? kalau nggak salah tuh Mbak, di Kelungkung tuh teman saya tuh pernah jadi dandim di sana tuh, namanya Letkol Suhendar, Sureningrat. Kenal Nggak, nggak ya? nggak kenal sama Pak. Eh, iya, Baik, iya. ini Tidore ini letaknya di mana Pak? Kalau di peta itu di atas ya Pak ya? Provinsi Maluku Utara. Lebih dekat ke Filipina, Pak. Filipina. Oh, kepulauan, berarti pulau, nyebrang lagi, berarti dari yang bentuk-bentuk itu di atasnya lagi. Paling atas lah ya, paling atas Maluku. Maluku tapi Pak, bagian utaranya. berapa jam Pak kalau misalnya mau ke Bali Pak? Transit-transit apa harus Paneman lewati kemarin, harus lewati Paneman, gunung lembah? Iya, Paneman kemarin ke Bali berapa lama jam? Ke Jakarta dulu ya, ke Jakarta dulu kayaknya, di kalau nggak salah. Jakarta baru nggak ke Bali Pak, nggak ke Bali. Oh, Yang ke oke. Bali tuh waktu ini, waktu apa ini?
kegiatannya P3I. Oh, P3I. Bulan berapa itu? Iya, bulan 6 Kak. Bulan berapa itu? Jauh nggak? Jauh nggak ya? Pasti jauh ya kalau dari peta jauh soalnya ya. Maksud saya berapa jam penerbangan gitu Pak? Kalau ke Karena Bali di Pak? Jakarta 3,5 jam. Jakarta Bali berapa itu ya? 1,5. Oh, 1,5. Berarti ya sudah 5 jam lah. Kayak ke luar negeri ya. Berarti di Indonesia sendiri kita kayak ke luar negeri ya. Ya, ya, lumayan ya. Ya, ya, ya. Itu isi nyebrang kapal laut lagi apa langsung ada ini Pak bandara Pak di Tidore Pak? Langsung gitu dari Tidore langsung Nyebrang ke nyebrang dulu ya? Ternate. Iya, ke Ternate. Dekat sih, dekat. Berapa jam Pak nyebrangnya Nyebrang itu? 5 menit, 5 menit. 5 menit bisa Oh, nyebrang, 5 menit. kalau 5 menit deket. Belum. Iya. Aduh, Indonesia luas ya. Lagi ramai sekarang Tidore nih. Lagi nih penyelenggaraan Hari Nusantara. Oh ya ini ya Bahari ya? Apa sih? Ya benar ya? Hari Ya, Hari Nusantara. Nusantara. Ya, Oh kayak ya. bahari. Alamnya pasti indah Pak. Dikelilingi lautan ya Pak ya? Iya, Ya, Saya, Kalimantan. saya search di inilah di mudah-mudahan Google. bisa sama dengan Bali. Aduh. Oh iya Pak ya, di atas. Ya ya. Eh, saya karena ini nih banyakan tahu teman-teman nama-nama apa ya? Ternyata banyak nama apa ya saya nggak asing gitu ya kalau saya oh ini dari ada ya Tidore ada ya ini gitu yang gue karena kan kebiasaan kalau yang Bali Jawa Sumatera tau lah sendiri dikit-dikit tapi kalau yang Sumatera Utara tuh namanya aneh-aneh kemarin yang ada ngechat saya ada ya nama yang kayak gini ternyata Indonesia tuh luas banget namanya macam-macam ya. Iya, ciri khasnya. Apalagi Bali, Bali kan ciri khasnya juga ya, namanya itu. Iya 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 Hmm. nanti ditunggu kehadirannya di Bali. Oke, Iya. siap. Oke, Mbak Kania, kayaknya waktunya udah lewat banyak ini. Lewat Ya, 20-an menit ini. Kayaknya saya pikir ya, diskusi kita pada pagi sampai sudah siang ini, udah mau jam 12 di tidur ini. oh iya jam makan siang loh ya. Wah. Di saya kan masih jam 11 ini. Ya, di situ ya, di sini udah mau jam 12 nih. Jadi Mbak Kania terima kasih banyak ya, terima kasih banyak ini Ya, sama-sama Pak Kabar. Terima kasih atas atas waktunya. Ya, iya atas waktunya bisa diluangkan untuk tidur pada hari ini nih. Mudah-mudahan ini jadi awal yang baik bagi kita untuk ke depan kita terus berkomunikasi, berkoordinasi dalam rangka untuk ini untuk apa namanya UKPBJ lah, pengadaan barang jasa. Kita di Dore sebetulnya punya keinginan besar bisa apa, menjadikan pengelolaan pengadaan barang jasa itu menjadi lebih baik lah. Makanya kita terus belajar ini, terus belajar siapa yang punya kelebihan-kelebihan di mana kita undang untuk menyampaikan sharing pengalaman seperti ini supaya kita bisa meniru ke depan. Jadi sekali lagi saya mewakili bagian pengadaan barang jasa ini semua rekan di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Kania atas waktunya. Semoga apa yang diberikan ini bernilai ibadah, nilai sebagai ibadah oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Eh, Mungkin itu saja Mbak Kania ya. Kita berharap mudah-mudahan ke depan terus berlanjut dan mudah-mudahan kami dari Tidore bisa berkunjung ke UKPBJ Kelungkung karena saya kemarin searching ke Facebooknya itu luar biasa. Jadi tempat kunjungan daerah-daerah dari luar kita banyak banyak hal yang terjadi di sana mudah-mudahan. Jadi mungkin itu aja Mbak Kania ya. Saya pikir pertemuan kita di siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Salam hormat dari kami dari Tidore buat Kania khususnya maupun semua rekan di Kabupaten Kelungkung, KPBJ-nya. Mudah-mudahan kita dalam melaksanakan tugas selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Saya mengakhiri pertemuan kita dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Selamat siang ya Matur semua ya. Kasih. Nah, ya, terima kasih Pak Eman, Pak Kabar, Pak Numan, Ya, dan makasih teman-teman yang Mbak lain. Ya, Yastu. sampai ketemu lagi ya di kesempatan yang lain. Ya, Iya, terima kasih. matur suksma, matur Ye, suksma. matur semua. Iya. Oke, izin live Pak Kabar dan teman-teman di Ya, Tidore. siap. Iya, Ya, makasih. mari ya. Oke. Alhamdulillah.